Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulki Mararif. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat distribusi frekuensi data dengan Excel yang bertujuan untuk UTS atau ujian tengah semester mata kuliah probabilistik dan statistik, dengan dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani SPD MKOM. Baiklah, mungkin langsung saja. Di sini data yang saya ambil itu adalah tabel waktu kegagalan komponen listrik, yang mana sesuai soalnya itu diambil dari buku Statistic and Probability, itu halaman 72, example 4.3. Di sini datanya sudah saya pindahkan ke Excel. Ini seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk bikin distribusi frekuensinya. Nanti akhirnya itu akan kita membuat histogramnya. Di sini saya sudah menjadikan tabelnya juga supaya nanti kita langsung saja. Kita tidak perlu bikin tabelnya lagi. Jadi di sini sudah ada datanya. Lalu yang pertama itu kita harus mencari banyak datanya atau n-nya. Cara menghitung banyak data itu kita pakai rumus count. Setelah itu tinggal kita seret saja, kita enter. Nah, jadi di sini ada 120 datanya. Lalu kita mencari nilai terendah dari data tersebut dengan cara menggunakan rumus min. Min. Oke, setelah itu kita sorot datanya, kita enter. Jadi nilai terendah dari data ini adalah 3. Dan untuk nilai tertingginya itu kita menggunakan rumus max. Kita sorot lagi datanya, tinggal kita enter. Nah, jadi untuk rumus nilai tertingginya itu 5312. Lalu untuk jangkauannya ini yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Hasilnya itu dapat range-nya itu atau jangkauannya itu 5309. Oke, setelah itu kita mencari banyak kelas. Cara mencari banyak kelasnya itu dengan cara rumusnya itu kita langsung masukin saja rumusnya. 1 ditambah 3,3 dikali log. Nah, jadi kita pakai rumus log, yaitu log dari 120. Nah, ya rumusnya itu tadi untuk mencari banyak kelas itu 1 tambah 3,3 dikali log dari banyak datanya. Banyak datanya itu 120, itu berada di kolom C16 seperti itu. Hasilnya itu 7,86. Lalu kita bulatkan aja menjadi 8. Lalu untuk lebar kelasnya itu jangkauan datanya dibagi dengan banyak kelasnya. Banyak kelasnya itu 8. Kita enter aja. Ini 663. Jadi hasilnya itu 663,625. Itu kita bulatkan saja. Jadi hasilnya itu 664. Setelah itu kita harus membuat tabel intervalnya, yang mana berisi nomor. Kelas intervalnya itu ada batas bawah, batas atas, terus ada frekuensi, midpoint, relatif frekuensi, dan juga kumulatif frekuensi. Nah, untuk datanya itu kita melihat dari banyak kelasnya. Jadi di sini banyak kelasnya itu ada 8, jadi ada 8. Nah, ada 8 kelas. Nggak apa-apa ya tabelnya kayak gini. Setelah itu kita mencari batas bawah dan juga batas atasnya. Untuk batas bawahnya itu batas bawah pertamanya itu 3, karena nilai terendahnya itu 3. Lalu
untuk batas bawah yang keduanya itu 3 ini ditambah dengan lebar kelasnya. Lebar kelasnya itu adalah 664. Jadi kita tambahin 664. Hasilnya itu dapatnya 667. Jadi kita tarik saja ke bawah. Nah, hasilnya itu batas bawahnya itu sampai dengan 4651. Untuk batas atasnya ini kita ambil yang batas bawahnya itu 3 dengan rendahnya itu 3. Lalu setelah itu kita tambahin dengan lebar kelasnya. Namun untuk batas atas ini batas bawah ini udah termasuk, jadi kita kurangi 1, jadinya ditambah 663 seperti itu. Lalu kita enter aja. Asal batas atas yang pertama itu 666. Lalu kita tarik ke bawah saja. Soalnya dapatnya 5314 untuk batas atasnya. Nah, kita udah dapat nih kelas intervalnya yang berisi batas bawah dan juga batas atas. Setelah itu kita akan menentukan frekuensinya. Cara menentukan frekuensinya itu kita akan mengambil dari data di atas ini. Frekuensi itu maksudnya kayak berapa kali muncul angka dari ini, angka dari batas bawah dan batas atas ini. Jadi kayak frekuensi dari 3 sampai 666 itu berapa kali munculnya gitu. Misalnya kayak ada 100, 120, 200 kayak gitu. Kita langsung aja. Caranya itu kita blok dulu data tabel ini. Kita ke conditional formatting, kita pilih yang high like cells rules, kita pilih between. Lalu kita pilih 3 dan juga 66. Nah, setelah itu dapat datanya yang merah-merah ini. Jadi di antara 3 sampai 666 tuh ada segini yang merah ini. Kita coba. Jadi kita coba hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, jadi untuk data yang frekuensi yang nomor 1 ini yaitu frekuensi dari 3 sampai 666 itu ada 50. Nah, setelah itu kita hapus lagi ininya dengan pilih clear rules from selected cells. Kita pilih lagi nih high class cells terusnya yang between, yang nomor 2 667 sampai 1330. Kita enter. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9. Nah, nanti di sini jumlahnya itu akan 120, yaitu sebanyak datanya ini. Jadi kalau kita salah hitung berarti salah ya. Di sini nanti harus 120. Lalu untuk yang nomor 3 ini kita hapus lagi. Kita pilih lagi between itu 1331 sampai dengan 1994. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19. Satu kita hapus lagi. Maaf. Kita pilih highlight cells terus yang between lagi. Itu datanya 1995 sampai 2658. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data yang muncul. Setelah itu kita pilih lagi nih. Sini 265
359 sampai 3322. Sini ada 1 2 3 4, ada 4. Kita hilangin lagi merah-merahnya. Setelah itu kita pilih between lagi, yaitu 3323 sampai 3986. Maaf, 3986. Sini ada 1 2 3, ada 3. Lalu kita hapus lagi, kita pilih lagi nih betweennya, itu 3987 sampai dengan 4650. Sini ada 2. Lalu empat enam lima satu sampai dengan 5314. Sini ada 3 data. Nah, setelah ini hasilnya 120 berarti sudah benar. Untuk frekuensinya berarti sudah benar. Jadi 3 sampai 666 itu ada 50, 667 sampai 1330 ada 29, dan lain-lainnya. Lalu kita akan menentukan midpointnya. Cara menentukan midpoint sudah saya ambil rumusnya di sini. Sini ada rumusnya. Untuk menentukan midpoint itu lower limit plus upper limit dibagi 2. Nah, lower limit itu adalah batas bawah, upper limit itu adalah batas atas. Nanti kita bagi 2. Kita langsung aja buka kurung, batas bawah ditambah batas atas, tutup kurung, kita bagi 2. Hasilnya dapat midpointnya 334,5. Tinggal kita tarik aja. Nah, setelah itu kita akan menentukan RF atau relative frekuensi. Untuk relative frekuensi ini rumusnya kelas frekuensi dibagi sampel size. Kelas frekuensi ini frekuensinya. Kita langsung aja, kelas frekuensinya dibagi dengan sampel size-nya, berarti 120. Nah, namun supaya biar 120-nya ini ke blok gitu, biar nanti kalau kita tarik ini kan pasti ke bawah nih. Nah, biar dia tetap 120, kita kunci. Oke, nah, kita kunci baris dan kolomnya. Itu kita enter. Maka hasilnya akan dapat 0,416667. Tarik ke bawah. Nah, nanti dia itu akan hasilnya di sini akan 1. Seperti itu. Hasilnya di sini akan 1. Kalau bukan 1 berarti salah ya. Nah, setelah itu ini ada CF, kumulatif frekuensi. Kumulatif frekuensinya itu kita ambil aja dari sini. Kita ambil dari sini untuk frekuensinya. Di sini yang pertama 50. Nah, untuk yang kedua itu yang ini ditambah dari frekuensi yang muncul selanjutnya. Seperti itu. Nanti setelah itu hasil di ujung di akhirnya itu akan muncul 120. Nah, berarti sesuai dengan sampel size-nya atau jumlah datanya. Jadi sini kita sudah membuat midpoint, relatif frekuensi, kumulatif frekuensi, dan juga relatif kumulatif frekuensi. Nah, setelah itu kita akan membuat histogramnya. Nanti akan menggunakan tabel dan juga tabel line ya, garis. Cara itu kita ambil dulu frekuensi dan midpointnya, kita copy. Setelah itu kita letakkan di sini, kita paste spesial, kita pilih yang value. Nah, kita bikin rotor tengah.
Ini data frekuensi, kita pindahin ke samping. Namun yang frekuensi ini kita bikin jadi 2, karena nanti kita akan bikin yang batang dan juga garisnya. Tinggal kita copy ke samping aja. Nah, setelah muncul di sini kita harus membuat batas bawah sebelumnya dari ini nilainya. Di sini kan nilainya batas bawahnya itu 3. Berarti kita kurangi 1, yaitu 2. Lalu untuk batas atasnya itu kita tambahin 1. Jadi sebelum ini itu dia itu nilainya 2, seperti itu. Untuk yang batas atasnya itu kita tambahin 1, berarti 5315. Untuk nilainya itu 0. Kita kasih tanda. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin histogramnya saja. Untuk buat histogramnya kita blok data yang sudah berisi midpoint dan juga frekuensinya. Lalu kita pilih insert, kita pilih chart yang bar. Namun ini kan belum berbentuk histogram, ini cuma diagram batang biasa. Caranya itu yang pertama kita hapus dulu, seri satunya. Nah, setelah seri satunya terhapus, maka dia akan membentuk seperti ini. Kita akan membuat garis batang yang kedua ini menjadi garis seperti itu. Kita tinggal ke change chart type, kita pilih series 3. Dia berarti series 3. Kita pilih menjadi line, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk membuat histogram itu kan harus besar gitu ya diagram batangnya. Kita tinggal ke format data series, gap width-nya kita 0% saja. Nah, lalu supaya terlihat pembatasnya itu, maka kita kasih outline-nya. Nah, seperti itu. Jadi tampak batasnya ya. Jadi inilah hasil histogramnya, seperti itu. Lalu kita bisa tinggal membuat judulnya. Tabel. Jadi histogram itu mengenai tabel waktu dan komponen listrik, seperti itu. Jadi mungkin ini saja. Ini merupakan distribusi frekuensi menggunakan Excel. Namun kita juga bisa membuatnya manual dengan cara tertulis dengan memasukkan rumus-rumus yang seperti ini tadi. Untuk yang cara tertulisnya nantikan di video selanjutnya. Kita lanjut setelah ini. Oke, jadi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang mana membuat distribusi frekuensi merupakan dari Excel. Di sini saya akan membuatnya manual atau tertulis, yang mana menggunakan data sebelumnya juga. Cuman di sini bedanya saya menggunakan secara tertulis. Untuk datanya itu mungkin nggak saya tuliskan di buku, jadi saya lihat langsung dari soalnya saja. Terus mungkin juga saya akan melihat dari Excel sebelumnya untuk menentukan frekuensi contohnya, karena kalau secara manual itu susah untuk menentukan frekuensinya karena ini datanya agak besar seperti itu. Jadi mungkin langsung saja.
Mungkin di sini videonya terlebih dahulu saya buat terlebih dahulu, nanti baru saya jelaskan setelah saya selesai membuatnya, seperti itu. Baiklah, di sini saya sudah mengerjakannya. Sini saya akan langsung menjelaskannya saja. Baiklah, di sini ada distribusi frekuensinya. Yang pertama itu kita harus mencari nilai terkecilnya, atau kita pertama harus menentukan n-nya terlebih dahulu. Jadi dari data yang ada di sini, data itu ini data yang dipakai. Jadi jumlah datanya ini ada 120. Nah, lalu kita mencari nilai terkecil dari data tersebut. Nilai terkecilnya itu adalah 3. Lalu kita mencari nilai terbesarnya itu 5312. Lalu setelah itu kita akan mencari range-nya. Range-nya itu rumusnya nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Jadi nilai terbesar 5312 dikurangi 3. Hasil range-nya itu 5309. Lalu setelah itu kita harus mencari banyak kelasnya. Kita harus menentukan n-nya dulu, tadi 120. Setelah itu kita masuk ke rumusnya. Untuk mencari banyak kelas itu, rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. Nah, jadi 1 tambah 3,3, n-nya itu 120, jadi log 120. Hasilnya 7,86, kita bulatin jadi 8. Lalu setelah itu kita mencari lebar kelasnya. Untuk lebar kelas atau class width-nya itu adalah R dibagi N class. Sama dengan R-nya 5309 yang ini, range-nya, N class-nya itu 8 dibagi 8. Hasilnya 663,625 sama dengan 664. Lalu setelah itu kita harus membuat tabel intervalnya, yang mana berisi kelas intervalnya. Di sini ada batas bawah dan juga batas atasnya. Di sini batas bawah dan juga batas atas. Lalu di sini ada frekuensi, ada midpoint, dan juga ada relatif frekuensi. Sebenarnya ada satu lagi, kumulatif frekuensi. Cuma itu nanti ada di Excel. Di sini tidak saya masukin. Nah, untuk batas bawahnya itu merupakan dari nilai terkecilnya tadi, yaitu 3. Nah, setelah dapat nilai terkecilnya, kita menambahkan ke bawah terlebih dahulu untuk lebar kelasnya. Sebelum itu kita banyak kelasnya itu ada 8, jadi kita harus buat 8. Kita harus buat 8. Nih, kita harus buat 8. Setelah itu, nilai terkecil tadi kita tambahin dengan lebar kelasnya, yaitu 664. Kita tambahin ke bawah. 3 ditambah 664 itu 667. 667 tambah 664 itu 1331 sampai seterusnya. Untuk batas atasnya, di sini dapatnya 666. 666 itu dari batas batas bawahnya ditambah dengan lebar kelasnya. Namun untuk batas atas di sini, batas bawah di sini sudah termasuk. Jadi di sini kita kurangi 1, dan itu dapatnya 663. Jadi ini 3 ditambah 663 hasilnya 666. Di sini 667 ditambah 1000 ditambah 663 itu 1330, seperti itu. Jadi kita tambahin seluruhnya sampai hasil batas atas akhirnya 5314. Setelah itu kita mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi di sini merupakan frekuensi itu adalah banyaknya nilai muncul data dari batas bawah dan batas atas ini. Nah, saya ini menggunakan frekuensi itu menggunakan bantuan dari Excel.
Dan sini saya dapatkan jumlah frekuensi yang muncul di antara 3 dan 666 yaitu 50, 667 sampai 1330 29 dan seterusnya. Di sini hasil totalnya itu harus sama dengan end datanya, yaitu hasil totalnya harus 120. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari midpoint-nya. Midpoint itu adalah nilai tengahnya. Untuk rumus midpoint tersendiri itu adalah nilai terkecil ditambah nilai terbesar dibagi 2. Nilai terkecil di sini maksudnya ini ditambah nilai terbesarnya ini, lalu kita bagi 2. Jadi 3 ditambah 666 dibagi 2. Hasilnya 669 bagi 2 334,5. Hasilnya 334,5. Kita lanjutkan sampai nomor 8. Kita cari dengan yang sama rumusnya. Yang ini 667 tambah 1330 bagi 2 hasilnya 998,5 seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita mencari relatif frekuensi atau RF. RF ini rumusnya itu N class dibagi N. N classnya itu frekuensinya. Frekuensinya dibagi dengan jumlah banyak kelasnya. Sini. Berarti 50 dibagi 120. Hasilnya 0,416. Untuk ini RF1 berarti untuk data ke-1, ini RF2 untuk data kedua. Jadi 29, di sini 29 dibagi 120, 0,24. Kita lanjutkan juga sampai nomor 8. Nih. Di sini hasil totalnya itu harus 1. Seperti itu. Jadi kalau ini bukan 1 berarti ada yang salah di RF kita, seperti itu. Nah, lalu setelah kita mendapatkan midpoint, relatif, dan juga frekuensinya, kita akan membuatkan histogramnya. Di sini histogramnya itu diambil dari frekuensinya dan juga midpointnya. Di sini untuk histogramnya, di sini untuk data pertama itu ada 50 frekuensinya, ini 50. Untuk data kedua itu ada 29. Untuk data ketiga itu 19. Data keempat itu 10, data kelima itu 4, data keenam itu 3, data ketujuh itu 2, data ke-8 itu 3. Nih, jadi ini merupakan histogramnya, seperti itu. Jadi untuk distribusi frekuensi yang ini sudah selesai, dan hasilnya itu sama dengan yang di Excel sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai distribusi frekuensi untuk nomor 1 UTS probabilistik dan statistik dari Excel ataupun manualnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.